Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Bu Sri Wahyuni, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Baik, kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah Hukum Perikatan dengan tema syarat sahnya perjanjian dan juga contohnya. Baik, untuk selanjutnya langsung aja. Syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 itu ada 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Baik, yang selanjutnya mengenai syarat sepakat. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, atau istilah lainnya kita kenal dengan agreement atau konsensus. Nah, bicara mengenai kesepakatan ya para pihak, maka kita para pihak. 4 teori yang umumnya digunakan antara lain yaitu pertama teori ucapan atau kemauan, atau istilah lainnya adalah outing teori, yaitu suatu perjanjian terjadi apabila adanya penawaran sehingga ada kemauan untuk menerima dari pihak lain. Artinya terjadi kesepakatan atau toestemming pada saat pihak yang menerima penawaran lalu menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Dengan demikian, kesepakatan itu ada atau terjadi pada saat pernyataan penerimaan dari orang yang menerima penawaran. Ya, itu adalah yang pertama mengenai teori ucapan atau kemauan. Yang berikutnya kita ada teori tentang pengiriman atau present teori. Tapi di teori yang pertama tadi, yaitu teori tentang ucapan, di sini ada statement dari Prof. Subekti. Beliau berpendapat bahwa perjanjian telah dianggap sah pada saat pihak yang melakukan penawaran itu menerima dan pada saat itulah dapat dianggap sebagai kesepakatan. Artinya apabila dibuat suatu kesepakatan, para pihak yang satunya menerima, nah pada saat itulah terjadi suatu kesepakatan. Ini statement dari Prof. Subekti. Baik, kita lanjut ke teori yang berikutnya, yaitu ada teori pengiriman. Nah, teori pengiriman atau istilah lainnya adalah present teori atau disebut juga dengan teori saat mengirim surat penerimaan. Menurut teori ini, perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada penawar. Maksudnya seperti apa? Baik, kita kaji lebih lanjut. Artinya, kesepakatan terjadi pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterima oleh pihak lain. Seperti itu. Nah, si A dengan si B ini membuat kesepakatan, si A menawarkan suatu barang, si B-nya menerima, maka pada saat itulah terjadi suatu kesepakatan. Seperti itu. Baik, lanjut. Yaitu kita ada yang berikutnya adalah teori penerimaan atau ontvang teori, atau teori saat menerima surat penerimaan. Menurut teori ini, perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai ke alamat penawar. Dengan demikian, kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung tanggung jawab dari pihak lawan. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya di dalam teori ini, perjanjian terjadi ketika jawaban atas penawaran berisi kitab penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan. Jadi misalnya di dalam maksud dari teori ini, si A nawarin ke si B. Ketika tawarannya itu diterima, pada saat itulah teori ini menyatakan bahwa itu sudah terjadi sepakat. Nah, yang berikut yang keempat adalah teori pengetahuan atau Verneuil teori, yaitu teori saat mengetahui suatu penerimaan. Menurut teori ini, perjanjian terjadi apabila penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan. Dengan demikian, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya surat penerimaan. Menurut teori ini, kesepakatan akan terjadi apabila pihak yang melakukan penawaran sudah mengetahui adanya penerimaan penawaran tersebut. Jadi sama, jadi teori pengetahuan. Jadi dia akan dikatakan sepakat ketika yang menawarkan ini sudah mengetahui bahwa itu diterima. Seperti itu. Tapi kita perlu mengetahui lebih dalam ya, menurut Mertokusumo. Ya, beliau mengatakan bahwa teori yang dapat menjawab hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada teori kehendak atau wills theory, bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan,
Jika tidak ada perjanjian dianggap batal dan dapat dibatalkan. Ini menurut Mertokusumo teori yang pertama, yaitu teori kehendak. Nah, kita akan bahas teori yang berikutnya adalah teori pernyataan atau verklarering teori. Merupakan proses batinia yang tidak diketahui oleh orang lain apakah berniat baik atau tidak. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya suatu perjanjian adalah pernyataan. Apabila suatu perbedaan antara kehendak dengan pernyataan, perjanjian tetap terjadi. Ini namanya teori pernyataan. Teori kepercayaan atau Verhoeven teori. Teori ini sangat berkaitan dengan kepercayaan seseorang pada orang lain. Untuk itu, tidak setiap pernyataan menimbulkan atau melahirkan suatu perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang disertai atau menimbulkan kepercayaan yang melahirkan suatu perjanjian. Nah, ini tadi 3 teori, yaitu teori kehendak, pernyataan, dan teori kepercayaan. Ini terkait dengan kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Ini menurut Mertokusumo teori. Baik, syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Baik, akan dijelaskan ya. Berikut penjelasannya mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian adalah kecakapan untuk kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Lazimnya orang yang telah dewasa atau balik dan sehat akal pikirannya adalah cakap menurut hukum. Jadi kalau kita lihat salah satu di pasal 1330 dikatakan, pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian antara lain, ya ada 3, yaitu di pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian, yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Seperti itu. Tidak berarti mereka kembali. Jadi artinya bahwa orang yang belum dewasa itu di pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun atau belum menikah. Seperti itu. Nah, yang kedua, orang yang tidak cakap dikatakan di pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang di bawah pengampuan. Apa orang yang di bawah kemampuan? Artinya bahwa seseorang di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya. Nah, ini penjelasan dari orang yang di bawah pengampuan, seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga, isi dari pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan orang-orang yang tidak cakap, yaitu orang perempuan. Dalam hal ini ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Tapi dalam perkembangannya ya, sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Junto Sema Nomor 3 Tahun 1963, untuk itu pasal 1329 dinyatakan tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap. Untuk hal itu, kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Nah, khusus yang perempuan, itu tadi di pasal 1330 mengenai perempuan dalam hal ini, ditetapkan dalam undang-undang saat ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki disamakan dalam hal membuat perjanjian. Kita ke syarat berikutnya, yaitu suatu hal tertentu. Nah, suatu hal tertentu atau on the web there of range scope. Nah, sebagai syarat ketiga dinyatakan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Apa artinya? Artinya adalah hal-hal yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Jadi maksudnya, jadi artinya adalah
barang yang dimaksud dalam perjanjian harus ditentukan dengan jelas apa itu jenisnya. Jadi barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan yang berutang pada waktu perjanjian dibuat. Dengan demikian, suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Artinya suatu hal tertentu berarti sesuatu yang diperjanjikan atau menjadi objek perjanjian harus jelas dan ditentukan jenisnya. Yang namanya suatu hal tertentu itu bisa jadi prestasi, ya, berkaitan dengan jual beli rumah, ya. Yang menjadi prestasi pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah, dan pembeli menyerahkan uang harga dari penjualan itu berapa kepada pihak penjual. Nah, barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Adapun prestasi yang dimaksud adalah terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ini sesuai dengan pasal 1234. Tentu itu kita bicara mengenai suatu prestasi objek yang diperjanjikan. Harus jelas tertera atau jelas tertulis. Seperti itu, ya. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal atau Gerlof de Orzak. Nah, di sini yang dimaksud adanya usaha yang halal itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat perjanjian yang asasnya. Jadi artinya yang halal di sini artinya singkatnya adalah bahwa tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi itu singkatnya. Baik, itu tadi beberapa syarat-syarat yang telah dikemukakan mengenai syarat sahnya perjanjian. Ya, jadi sudah kita lihat ada 1, 2, 3, 4 syarat. Jadi intinya adalah sepakat cakap itu merupakan syarat subjektif. Artinya syarat subjektif apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan. Syarat yang ketiga dan keempat itu merupakan syarat objektif. Artinya apabila tidak dipenuhi salah satunya, artinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Sekian pemaparan saya dan terima kasih. Untuk itu kita langsung menyaksikan presentasi dari beberapa mahasiswa saya terkait dengan syarat sahnya perjanjian dan juga contoh-contohnya dan juga kasusnya. Baik, kita lihat cekidot. Selamat pagi, saya Sang Marginta Anugrah Manik. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan tema pelaksanaan perjanjian dan akibat perjanjian. Contoh pelaksanaan perjanjian jual beli hasil pertanian antara petani dan PT Great Giant Pineapple. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah menyetujui pembayaran dan waktu yang telah dijanjikan. Nah, tetapi dalam kenyataannya perusahaan melakukan kelalaian di mana pembayaran yang diberikan kepada petani itu terlambat datangnya. Padahal hasil pertanian yang telah dikirim ke perusahaan itu tidak langsung jadi hasil itu dilakukan pembongkaran dulu dan pengecekan administrasi. Makanya datangnya terlambat pembayarannya kepada petani. Dan juga kewajiban perusahaan lain yang belum terlaksana adalah pembinaan terhadap petani. Pembinaan kepada petani disebutkan dalam perjanjian adalah melakukan pembinaan dan supervisi cara budidaya tanaman. Dalam pelaksanaan terbukti pihak perusahaan tidak melakukan pembinaan dengan terus-menerus secara teratur. Nah, kurangnya pembinaan ini sangat berpengaruh dengan hasil yang didapat oleh petani, seperti hasil yang kurang maksimal dan pertumbuhan tanaman yang kurang baik. Nah, dari pelaksanaan perjanjian kedua belah pihak ini ada faktor pendukung, yaitu sistem yang bersifat terbuka dalam pelaksanaan perjanjian membuat kemudahan kedua belah pihak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudahan ini jika terjadi suatu permasalahan seperti yang tadi, keterlambatan pembayaran, itu kedua belah pihak itu dapat membicarakan permasalahan tersebut untuk mencari solusi terbaik. Nah, ada pun faktor penghambat, yaitu tadi waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat, waktu jadwal panen yang jelas dan kurangnya pembinaan oleh perusahaan kepada petani. Nah, penyelesaian pelaksanaan permasalahan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan alasan untuk menjaga nama baik kedua belah pihak. Cara penyelesaian secara musyawarah oleh pihak perusahaan dan petani dipilih untuk memudahkan kedua belah pihak
memilih cara-cara untuk menyelesaikan masalah dan tidak ada prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Nama saya Fidiman Roman. Di sini saya akan mempresentasikan syarat sahnya perjanjian. Ada kausa hukum yang halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata ozak atau Belanda atau kausa, itu juga Latin, bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu pada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menganggap hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Di sini saya akan menampilkan satu perjanjian mengenai pinjaman uang antara Henry Wardana dengan Ipik Joe Picard. Usia 45 tahun dan 35 tahun. Jika kita melihat kepada syarat subjektif, maka kedua orang ini memenuhi syarat daripada subjektif. Jika kita melihat kepada syarat objektifnya, bahwasannya apa yang diperjanjikan itu sesuatu yang bentuknya ada dan tidak dilarang oleh undang-undang, yaitu berupa pinjaman uang untuk keperluan modal usaha. Berikut syarat-syaratnya, dan kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian presentasi saya mengenai syarat sahnya perjanjian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ilmi, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah hukum perikatan, dan materi kelompok saya ialah mengenai pelaksanaan suatu perjanjian dan akibat hukum dari suatu perjanjian. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Untuk yang pertama itu mengenai pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi perjanjian itu dilaksanakan itu harus ditafsirkan terlebih dahulu agar apa yang dimaksud oleh para pihak sesungguhnya itu diketahui dengan sejelas-jelasnya. Melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu dibuat. Di samping itu, ketika membuat suatu perjanjian itu haruslah beretikat baik dari kedua belah pihak agar nantinya tidak menimbulkan manifestasi antara kedua belah pihak tersebut. Menurut Profesor Subekti, dalam buku Hukum Perjanjian, itikat baik itu diperlukan ketika kedua belah pihak melaksanakan suatu perjanjian. Artinya, itikat baik itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian, karena itikat baik itu merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari pelaksanaan suatu perjanjian tersebut. Contohnya itu terdapat si A dan si B, di mana si A ini bertempat tinggal di daerah pedesaan dan si B bertempat tinggal di daerah perkotaan. Jadi si A ini menjual hasil pertaniannya ke B dengan mengadakan suatu perjanjian yang dimana ketika hasil panen tiba, si A akan menjual hasil pertaniannya ke si B. Dari sinilah muncul suatu pelaksanaan perjanjian yang dimana si A dan si B ini melaksanakan suatu perjanjian haruslah berdasarkan itikat baik dan tidak boleh terdapat unsur wan prestasi. Hal itu tercantum di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari beberapa pemaparan dari mahasiswa saya terkait dengan syarat sahnya perjanjian dan juga contoh-contohnya. Semoga bermanfaat dan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi yang menyaksikan tayangan ini. Baik, untuk itu terima kasih banyak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf ya. Dan jangan lupa kita kembali like and subscribe di channel ini. Dan saya mohon apabila berkenan silakan memberikan komentar dan juga pertanyaan di channel ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.